Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu fasilitator dan guru pendamping. Perkenalkan saya Herdina Srilawati Sihotang, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Samosir, dari SMP Negeri 2 Ronggurni Huta. Berikut aksi nyata saya modul 1-4 tentang budaya positif. Adapun latar belakang saya membuat aksi nyata tentang budaya positif ini adalah yang pertama, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Latar belakang yang kedua, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan aksi nyata yang saya buat ada 3. Yang pertama, pembiasaan budaya positif dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan daya nalar peserta didik. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif kreatif yang menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. 3. Melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Selanjutnya, saya membuat tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan aksi nyata ini. Yang pertama, tolak ukur keberhasilan dalam aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas. Yang pertama itu, aksi nyata saya adalah membuat keyakinan kelas di kelas yang saya masuki. Yang kedua, teraplikasinya proses segitiga restitusi dalam membantu siswa dengan posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, peserta didik mampu berkreasi. 4. Peserta didik menunjukkan sikap aktif dalam pembelajaran. Kelima, peserta didik bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru. Kemudian terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Lini masa yang akan dilakukan ada beberapa dalam aksi nyata yang saya buat ini, yaitu yang pertama, membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Kemudian, melakukan revisi perencanaan jika diperlukan sebagai hasil konsultasi dengan kepala sekolah, dan mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan tindakan aksi nyata kepada wali kelas dan rekan sejawat. Kemudian melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas, dilanjutkan dengan mendokumentasikan setiap kegiatan. Melakukan kolaborasi sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat berkaitan strategi membangun budaya positif di kelas. Kemudian melakukan layanan restitusi, penerapan disiplin positif, mengevaluasi dan refleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Dan terakhir, melaporkan hasil kegiatan tindakan aksi nyata kepada kepala sekolah dalam bentuk artikel. Melaksanakan aksi nyata ini, saya mendapat beberapa tantangan kegiatan, diantaranya pertama, masih ditemukannya peserta didik yang belum paham tentang keyakinan kelas, sehingga dalam kegiatan pembelajaran memerlukan bimbingan khusus dari guru. Tantangan yang kedua, kondisi peserta didik akibat masa pandemik yang kurang pengalaman belajar di tingkat pendidikan sebelumnya, sehingga menuntut guru untuk ekstra dalam melayani, membimbing, mengarahkan, dan memberikan penjelasan. Ketiga, tidak tersedianya personil untuk mendokumentasikan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dikarenakan jumlah guru yang terbatas dan semuanya sedang melakukan kegiatan pembelajaran di ruang kelas masing-masing, sehingga dokumentasi yang saya buat atau yang dihasilkan kurang maksimal. Dalam pembuatan aksi nyata ini dibutuhkan beberapa dukungan, diantaranya yang pertama stakeholder. Calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata membutuhkan dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat melalui koordinasi dan kolaborasi supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, dukungan dari orang tua murid. Orang tua murid memberikan dukungan dalam melaksanakan aksi nyata yang dilakukan guru di sekolah dengan memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan bahan dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Orang tua juga menjadi pengontrol perilaku siswa saat di rumah dan nantinya akan berkolaborasi bersama guru untuk membahas perkembangan siswa.
Kemudian yang ketiga, media yang digunakan. Media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata ini memberi kemudahan guru dalam penyampaian materi maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembiasaan budaya positif. Media ini dapat berupa poster, video, maupun PowerPoint yang dibuat guru. Berikut beberapa dokumentasi aksi nyata yang sempat didokumentasikan walaupun sangat terbatas. Mulai dari terbentuknya keyakinan kelas, namun sebelumnya konsultasi dengan kepala sekolah, penerapan segitiga restitusi, kemudian pembebasan kepada guru atau rekan sejawat, beberapa pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dan membiasakan siswa berdoa sebelum pembelajaran dan sebelumnya menyalam guru sebelum masuk ke kelas. Demikianlah aksi nyata yang boleh saya lakukan di modul 14 ini tentang budaya positif. Mohon masukan dan umpan baliknya agar dapat membantu saya memperbaiki karya saya ini dan karya-karya saya selanjutnya. Salam guru penggerak, salam bahagia.